Jadi dugaan sementaranya bangunan ini ambruk gara-gara dimakan rayap ya. Nah, sekarang ini kan memasuki musim penghujan, identik dong dengan kondisi yang lembab. Kitanya harus makin waspada dengan serangan serangga yang satu ini. Karena selain kayu, rayap juga suka makan-makan benda lainnya. Nah, terus gimana dong caranya untuk mengantisipasi? Kita langsung lihat ulasannya. Rayap, oh rayap, kehadiranmu ternyata meresahkan. Gak cuma doyan menggerogoti bangunan, makhluk kecil ini doyan makan kayu, uang, sampai baju. Uang yang digerogoti gak cuma selembar, tapi jutaan. Bahkan ada yang sampai gagal beli kambing kurban gara-gara uang tabungan habis dimakan rayap. Kalau Buna alias Rachel V-nya lain lagi, ia sempat membagikan kisah baju-baju mahalnya yang rusak digerogoti rayap. Padahal baju-baju belasan hingga puluhan juta rupiah itu tersimpan rapi di lemari. Ya namanya juga rayap, ia dan koloninya punya 1000 cara untuk bikin kita senewan. Apalagi negara kita termasuk beriklim tropis lembab bersuhu hangat dengan tanah yang subur. Wah, jadi surga terbaik untuk rayap tuh. Tapi sebenarnya banyak yang tahu nggak sih bahayanya rayap? Coba kita tanya warga. Tahu nggak sih bahayanya rayap? Paling kalau rayap itu biasanya ya dia kan menggerogoti kayu ya. Itu kan bahaya kalau misalkan kita nanti kalau misalkan ada di rumah tiba-tiba itu rayap menggerogoti kayunya, itu akan roboh dan menimpa kita. Saya sih bikin bangunan roboh. Itu ngerusak tuh bahan-bahan yang dari kayu ya, bahan kayunya hancur, kemudian yang lembabnya tadi juga menimbulkan bau tidak sedap, dan yang serpihan yang karena pengaruh dari rayap tadi juga mengganggu pernapasan nanti jadi. Mungkin akan mengganti ya kalau misalkan plafon saya masih menggunakan kayu atau apa, saya mungkin akan mengganti dengan menggunakan asbes atau apa gitu agar menghindari bahaya dari rayap Mungkin tersebut. sering-sering diperhatiin aja ya kayak setiap turunnya hujan gitu. Oke, bahan-bahan yang anti rayap satu, atau kalau sudah punya bahan-bahan yang terbuat dari kayu ya kita kasih pelindung. Indonesia bukan hanya kaya akan jenis rayapnya yang menyentuh angka 300 dari total 3.600 spesies di dunia, tapi juga memiliki populasi genus rayap pengancam atau perusak kayu dan bangunan terbesar di Asia. Tidak hanya merusak struktur bangunan seperti kusen, window frame atau kerangka jendela, tapi juga merusak isi bangunannya, yaitu mebel, buku, kertas, karton, dokumen, bajunya Mbak Ardia, karena itu juga sama-sama selulosa kan, baju kita ini kan selulus ya. Rayap memang misinya sangat bagus, dia merombak sebagai decomposer, sebagai perombak bahan organik supaya tanah kita, supaya batang organik yang mati, batang pohon, ranting pohon, daun pohon itu kembali menjadi mineral dan menyuburkan lahan kita. Itu that's the mission. Sehingga manusia jangan sampai hanya melihat rayap sebagai musuh. Dua jenis rayap yang berbahaya adalah Captothermes curvignatus dan Captothermes gestroi. Hal ini disebabkan mereka memiliki jutaan anggota koloni, daya jajah yang luas dan tinggi, serta mereka punya kemampuan makan yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga masyarakat harus bisa hidup berdampingan dengan rayap, karena pada dasarnya rayap merupakan sahabat alam. Adapun jenis rayap hama yang bersifat merusak tersebut hanya 10% dari total spesies rayap di dunia. Rayap memang misinya sangat bagus. Dia merombak sebagai decomposer, sebagai perombak bahan organik supaya tanah kita, supaya batang organik yang mati, batang pohon, ranting pohon, daun pohon itu kembali menjadi mineral dan menyuburkan lahan kita. Itu that's the mission. Lantas, apa sih yang dapat kita lakukan agar barang atau aset pribadi kita tidak habis dimakan rayap? Langkah antisipasi pertama, Anda dapat memantau peta persebaran wilayah bahaya rayap guna memastikan apakah tempat tinggal atau tempat kerja Anda cukup berbahaya atau tidak dari serangan rayap hama. Kedua, jangan biarkan ruangan lembab dan gelap. Buka ventilasi agar mendapat udara dan cahaya yang baik. Apabila rumah ataupun kantor Anda memiliki sudut yang bermaterial kayu, Anda harus rutin untuk melakukan pemantauan secara berkala. Pilihlah atau gunakanlah material kayu yang kuat
awet, dan kalaupun tidak, Anda bisa melapisinya dengan pelindung anti rayap agar bisa terhindar dari serangan serangga tersebut. Selanjutnya, jangan malas untuk membersihkan ruangan ya, utamanya yang memiliki banyak material kayu. Clarissa Radia, Imam Muhairib, Jakarta.